Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sahabat Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Bersyukur sekali pemerintah Republik Indonesia mau mengakui peringatan ini sehingga menganggapnya sebagai hari besar dan menjadikannya hari libur nasional. Meskipun demikian, saya yakin tidak semua orang paham mengapa harus ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Peringatan Jumat Agung saja orang masih tidak percaya. Kenapa Tuhan kok bisa mati? Apalagi sekarang ditambah peringatan Tuhan yang naik. Naik kemana? Mengapa harus naik? Dan apa yang harus dilakukan? Apa yang dia lakukan di tempat dia naik itu? Saya bersyukur betapapun masih banyak yang tidak paham maknanya, karya Yesus di dunia ini masih diakui. Dia mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Lalu 40 hari kemudian, dia naik ke sorga. Dan bersyukur bahwa kenaikan dia ke sorga diakui oleh banyak orang, termasuk penduduk di Indonesia ini, yang di luar Kristen, yang di luar pengikut Kristus. Mereka mau tidak mau melihat kalender, tanggal merah ada apakah, dan mereka membaca kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Mengapa harus ada peristiwa Yesus terangkat ke langit, lalu meninggalkan murid-muridnya? Padahal saat itu mereka sedang menantikan keselamatan dinyatakan atas bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Murid-murid ini sebenarnya sedang ragu-ragu. Yang mereka inginkan adalah supaya mereka ini lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Lalu kenapa tiba-tiba Yesus naik ke langit, naik ke atas, naik ke sorga, meninggalkan mereka semua? Sahabat Kristus, kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, dia hanya akan menjadi tokoh agama di suatu tempat saja. Dia akan menjadi simbol atau tokoh agama di Israel. Tidak beda jauh seperti tokoh agama di negara lain yang kita kenal namanya, yang kita tahu namanya, bahkan yang makamnya masih ada, kuburnya masih ada, dan jasadnya pun masih ada. Oleh karena dia hanya menjadi simbol agama, maka kita pun belum tentu akan percaya pada Yesus. Namun, Yesus bukan sekedar tokoh agama. Dia bukan sekedar menjadi simbol agama. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Sehingga dia pun perlu naik ke surga. Mengapa? Supaya pemberitaan akan nama dan karya Yesus disebarkan di seluruh bumi. Dengan naiknya Yesus Kristus ke surga, maka murid-muridnya menjadi saksi akan kebesaran nama Tuhan, akan masyhurnya karyanya, dan murid-murid itu pun memberitakan tentang nama Yesus yang kita sebut dengan memberitakan Injil ke seluruh bumi. Lalu akibatnya Anda dan saya pun menerima keselamatan di dalam nama Yesus dan memiliki pengharapan akan penghidupan yang kekal. Sekali lagi, kalau Yesus tidak naik ke surga, dia hanya akan menjadi simbol agama tertentu di Israel, dan belum tentu kita akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia hanya sebagai simbol agama di sana. Tapi ketika dia harus naik ke surga, karyanya pun disebarkan di seluruh bumi, benar-benar membuktikan dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat yang ajaib, yang karyanya tidak terbatas.
Bersyukur karena dia harus naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan tokoh agama atau simbol kepercayaan tertentu. Bahkan, mohon maaf, kita pun tidak wajib untuk datang ke Israel supaya melihat berbagai peninggalan Yesus selama di bumi. Tidak. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus meneguhkan karya Yesus sebagai Tuhan yang tidak terbatas, karya yang ajaib, karya yang istimewa. Murid-muridnya pun tidak menduga akan ada peristiwa ini. Demikian juga bagi kita. Kalau dia sanggup melakukan karya yang ajaib, yaitu naik ke surga, maka yakin dan percaya, dia pun sanggup menolong kehidupan kita sepenuhnya dan seutuhnya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini dalam momen peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kenaikan-Mu ke surga Tuhan, yang kami peringati hari ini. Kami bersyukur dan kami dibukakan pengertian kami bahwa hanya karena Engkau naik ke surga, oleh karena Engkau naik ke surga, oleh karena Engkau terangkat ke awan-awan waktu itu, maka keselamatan di dalam nama-Mu, Injil Kristus itu pun disebarkan ke seluruh bumi. Dan keselamatan itu pun sampai kepada kehidupan kami yang jauh dari Israel, yang jauh dari bangsa Yahudi. Dan kami inilah Israel rohani. Kami inilah orang-orang tebusan-Mu, pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur Engkau tidak hanya menjadi simbol agama. Engkau adalah Tuhan tersendiri. Engkau adalah Tuhan itu sendiri yang memberikan keselamatan, yang memberikan penghidupan yang kekal, kehidupan yang kekal, kehidupan yang membuat kami memiliki kepastian kemana nanti kami akan menuju ketika Tuhan panggil kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjadi pribadi yang menyatakan kebesaran nama-Mu, kebesaran karya-Mu, menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib melalui hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang hanya minta-minta dan menangis karena merasa tidak diberkati, merasa tidak ditolong, merasa tidak mendapat mujizat. Namun kami mau menjadi orang Kristen yang berbahagia, pengikut Kristus yang bersukacita. Karena karya Yesus itu nyata dan ajaib. Kalau Engkau naik ke surga, melakukan perbuatan yang luar biasa, yang tak terduga, kami percaya Engkau pun sanggup melakukan perbuatan yang ajaib bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami karya Tuhan yang tak terbatas melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Salam dari saya, Oki Rarjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.